Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Jilan Klesta dengan nomor MPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi regular expression dan FSA. Nah, sebelumnya saya mempelajari materi ini dari berbagai media. Contohnya seperti e-book ini, yaitu Introduction to Automata Theory. Di sini pada chapter 3 terdapat regular expression dan language. Nah, di e-book ini dia menjelaskan lengkap banget, yaitu tentang regular expression dengan di sininya ada operasi dari regular expression, membuat regular expression, first precedent of regular expression operator. Selanjutnya ada finite automata dan regular expression dari DFA ke RE dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya mempelajari regular expression ini dari YouTube juga. Membahas lagi di mana mari kita itu adalah Nah, ini pendahuluannya, yaitu regular expression atau regex ini itu berawal pada tahun 1951 ketika matematikawan Stephen Cole menjelaskan bahasa regular menggunakan notasi matematikanya yang disebut regular event. Nah, selanjutnya di sini terdapat operator dari regular expression ini. Yang pertama itu ada gabungan. Gabungan ini dengan notasi union atau plus itu memiliki makna string yang terbentuk berupa salah satu dari simbol yang ada pada R-nya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 0 plus 1 itu bisa aja sama dengan 0 atau 1. Nah, selanjutnya untuk yang AB juga seperti itu. Misalnya A gabung B, maka dia menjadi A atau B. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke operator konkatenasi. Ini adalah notasi titik. Notasinya bentuknya titik atau bulat gini. Ini sering notasinya tidak dituliskan. Nah, makna dari konkat ini, dia stringnya terbentuk dari semua simbol pada R-nya dengan urutan kemunculan yang sama. Contohnya tuh seperti ini. Misalnya A titik B atau biasanya AB, karena titik itu tidak dituliskan biasanya. Dia akan menghasilkan kemunculannya yang sama, yaitu AB. Jadi dia gabung gitu. Untuk 01 juga sama, dia digabung karena dia memiliki urutan kemunculan yang sama. Kalau yang gabungan tadi ini bisa salah satu, yaitu 0 atau 1 atau A atau B. Sedangkan konkat ini adalah kemunculannya sama, makanya dia digabung jadi AB dan 01. Selanjutnya ada closure. Closure ini dengan notasi seperti bintang. Ini adalah makna kemunculan simbol pada stringnya bisa berulang 0 sampai n kali. Nah, ini contoh R-nya. Misalnya A closure. Di sini karena dia bisa berulang dari 0, maka di sini ada a move sampai n kali. Misalnya kemunculan 1 yaitu A, kemunculan 2 AA, kemunculan 3 AAA, dan seterusnya sampai n kali. Untuk yang 0 closure, 1 closure juga seperti itu. Selanjutnya di operator konvensi. Nah, konvensi ini mirip banget seperti operator closure ketika pengulangan dari simbolnya minimal 1 kali. Nah, jika pengulangan simbol A pada stringnya minimum 1 kali, maka jika menggunakan operator closure, R-nya akan menjadi AA closure. Nah, ini untuk menyederhanakan, biasanya operator konvensi ini dia bentuknya akan seperti A dengan pangkat plus ini. Notasinya itu plus, itu ditulis sebagai superscript. Terus maknanya ini kemunculan simbol pada stringnya bisa berulang 1 sampai n kali. Nah, ini contohnya seperti A pangkat plus, ini adalah kemunculan 1 kali, kemunculan 2 kali, kemunculan 3 kali A, dan sampai n kali. Ini mirip seperti yang sebelumnya, yaitu closure, tapi closure itu berulang dari 0, sedangkan kalau untuk konvensi itu dimulainya dari 1. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya. Misalnya di sini ada dalam kurung A gabung B closure. Karena di sini ada closure-nya, yaitu di bagian sini, maka operator closure ini dioperasikan terhadap salah satu dari simbol dalam kurung, yaitu A atau B. Karena A gabung B itu maksudnya A atau B, jadi kemungkinannya itu salah satunya. Dan untuk closure ini dia itu pengulangan
pengulangan dari 0 sampai n kali. Makanya di sini hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu mulai dari 0 dulu, kemudian kemungkinan yang muncul dari A atau B, atau bisa barengan AB, atau bisa dari BA-nya dulu, atau bisa dari AA, AAB, dan seterusnya. Ini misalnya kemunculan satu kali dari closure-nya, ini kemunculan 2 kali, ini kemunculan 3 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya ini ada contohnya lagi, misalnya A concat B, dia dalam kurung, di sini closure-nya. Nah, ini juga sama, karena kan kalau yang atasnya ini dia kan salah satu karena dia gabungan. Nah, sedangkan concat itu munculnya bersamaan, makanya dia akan membentuknya gabung. Dan closure ini itu dimulai dari 0 sampai n kali. Makanya pada kemunculan 1 kali dia akan terdapat move-nya, terus kemunculan 2 kali dia akan AB, terus kemunculan 1 kali dia akan AB karena dia barengan, terus kemunculan 2 kali dia akan AB AB, dan kemunculan 3 kali dia akan AB AB AB. Seperti itu. Selanjutnya ini juga ada lagi, ini karena tadi ada dalam kurung, sedangkan yang ini dia tidak ada dalam kurung. Nah, sehingga operasi ini terhadap simbol yang berada di sampingnya itu langsung. Jadi A plus B itu kan dia pilih salah satu. Nah, terus maka B-nya ini dimulainya dari 0, sedangkan yang A-nya ini tidak. Jadi nanti dia akan seperti ini, yaitu A, dia kan karena dia gabungan itu salah satu, jadi dia A di sini. Terus selanjutnya untuk yang B ini kan dia closure, makanya di sini terdapat dia dari 0 dulu, yaitu move. Selanjutnya dia B dengan pengeluaran 1, terus pemanggilan keduanya BB, pemanggilan ketiganya BBB, dan seterusnya sampai n kali. Nah, lanjut lagi, di sini ada contoh lagi. Ini adalah gabungan dari A plus B dengan operator konvensi. Di sini dia kan salah satunya nih antara A atau B. Nah, terus di dalam kurung ini dia terdapat konvensi yang memungkinkan pemanggilan dari 1 sampai n kali. Makanya hasilnya akan seperti ini. Dia akan AB antara A dan B, terus gabungan dari AB, pemanggilan 2 kali BA, AA, BB, terus pemanggilan yang konvensi ketiganya bisa AAB, BBA, atau BAA, atau ABAB, atau ABBA, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini juga sama, tapi yang tadi kan pilih salah satu, sedangkan ini dia gabungan, maka dia akan menghasilkan jadinya AB, 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 yang ketiga kali AB, 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 dan seterusnya sampai n kali. Nah, kita lanjut aja ke konversi ER ke FSA-nya. Nah, baiklah, di sini konversi ER menjadi FSA. Nah, ini misalnya untuk bentuk dari jika R sama dengan A, dia FSA-nya akan seperti ini. Dari Q0 dia akan ke Q1 dengan state akhir dengan input A. Sedangkan jika R-nya itu move atau epsilon, itu biasanya state awalnya itu merupakan final state. Makanya Q0 ini dia memiliki lingkaran ganda. Sedangkan jika R-nya itu himpunan kosong, maka FSA-nya ini tidak mempunyai final state. Selanjutnya, jika A closure, itu FSA-nya akan balik lagi ke Q0. Nah, ini kan A closure itu dia akan melakukan pengulangan berkali-kali, makanya dia mengarah ke dirinya sendiri dengan inputan A. Sedangkan untuk A plus ini, dia akan pertamanya dari 1, pemanggilan 1 kali, makanya di sini Q0 ke Q1 input A, dan di sini pemanggilan dengan input A dia akan memanggil dirinya sendiri sampai n kali. Nah, untuk perbedaannya ini untuk konvensi. Nah, ini untuk contoh
sambungan. Untuk contoh AB, di sini dia akan pertama ada state awal dengan input A, lanjut ke state selanjutnya, terus epsilon habis itu ke inputan B, dia akan ke final state. Ini hilangkan move dari FSA-nya dengan menggunakan konsep ekivalen NFA. Epsilon move menjadi NFA tanpa epsilon move. Itu seperti contoh di video sebelumnya tentang tugas dari NFA, epsilon ke NFA. Nah, ini ada contohnya A plus B atau A gabungan B. Itu tahapannya pertama dibuat dulu FSA untuk A-nya dan B-nya. Di sini sudah ada untuk tahapan dari FSA dari A, yaitu misalnya ini ke 0 dengan input A itu ke Q1 misalnya, dan ke B juga seperti ini. Nah, terus lanjut untuk membentuk FSA dari A gabung B, gabungkan FSA dari LA ini dan LB dengan membuat state awal baru. Kita buat state awal untuk menggabungkan A sama B ini. Kemudian membuat transisi dari state awal baru tersebut ke state awal dari FSA A dan B dengan menggunakan move. Maka dia seperti ini. Terus yang ketiga, lakukan move dari FSA-nya dengan menggunakan konsep ekivalen NFA move menjadi NFA tanpa move. Itu untuk langkah-langkahnya. Nah, sedangkan jika untuk A gabung B dengan closure ini, maka dia akan caranya seperti tadi, yaitu buat FSA dari A sama B, selanjutnya digabungin dengan membuat state baru dengan move. Selanjutnya untuk membentuk si closure-nya ini, kita buat transisi baru dengan menggunakan move dari setiap final state ke state awal dari FSA A gabung B dan buat state awal baru. Kemudian buat transisi dari state awal baru tersebut ke state awal dari FSA AB dengan menggunakan move. Nah, contohnya ini dapat dilihat contohnya tuh dari final state ini dia akan ke final state baru, dia akan ke final state yang awal yang sebelumnya. Nah, terus di sini tuh dia buat state baru dengan itu final state dengan epsilon, terus digabung ke sini. Terus yang final state yang ini juga dia ke yang sebelumnya, yang ini nih. Nah, sebelumnya kan kayak gini, tapi kalau untuk closure dia buat state baru dengan itu ada final state, terus dimulai baru. Nah, terus yang final state kedua ini dia digabungkan ke yang ini. Makanya jadi dia seperti ini. Nah, terus nanti dihilangkan move-nya dengan menggunakan konsep ekivalensi. Nah, ini ada contohnya lagi, yaitu AB plus A closure. Ini caranya seperti ini. Di sini kita buat dulu dari bentuk FSA dari AB-nya, yaitu yang seperti tadi, A dengan state baru yaitu move, terus state baru lagi, terus input B ke final state. Habis itu digabungin dari si AB ini sama si A. Nah, nanti dia akan membentuk seperti ini. Closure ini caranya juga masih sama, dari bentuk yang seperti ini. Nah, nanti untuk closure itu nanti dia buat state baru di sini dengan final state itu untuk awalnya, terus yang final state 2 ini dia akan mengarah ke sini. Nah, nanti dia akan seperti ini. Closure seperti itu. Nah, nanti itu sama juga, dia hilangkan move dengan menggunakan konsep ekivalensi NFA move menjadi NFA tanpa move. Ini
sebagai contohnya lagi yaitu konversi. Misalnya ini ada A gabungan B dengan closure ABA, jadi FSA-nya. Ini pertama kita buat dari gabungan ini yaitu A plus B. Makanya di sini terdapat gambar FSA-nya yaitu state A, input A, jadi ke state yang baru, dan yang B-nya juga seperti ini. Nah, nanti digabungin. Nah, selanjutnya kalau udah digabungin seperti ini, terus kita nah, yang FSA ini itu merupakan dari gabungan antara A dan B. Nah, terus untuk yang ini dia itu adalah gabungan AB dengan closure. Terus di sini kan tadi soalnya ada ABA-nya. Jadi A plus B closure sama ABA-nya. Nah, untuk ABA ini itu sama seperti kayak yang sebelumnya, yaitu kayak A, move B, terus move ke A lagi. Dia caranya seperti itu. Nah, habis itu nanti digabungin dari A gabung B closure dengan ABA ini. Nah, caranya ini dengan buat state awal baru, input lagi. Karena FSA A plus B closure dan ABA ini dihubungkan menggunakan operator concat, maka final state dari A gabung B closure ABA adalah final state dari FSA yang mengikutinya, yaitu FSA ABA, dan final state dari FSA yang diikutinya yaitu A gabung B diubah menjadi state berjenis, bukan final state. Jadi maksudnya itu dapat dilihat yang sebelumnya ini untuk yang gabungan AB closure ini, yaitu sebelumnya yang ini final state dan ini final state, dan nah nanti kalau dia digabung nih final state dia akan menghilang, jadi dia bukan final state-nya, tetapi final state-nya itu yang sini. Jadi yang A plus A gabung B closure ini untuk final state-nya yang semua di final state di sini, dia itu bukan final state lagi karena dia akan digabung dengan ABA. Makanya karena digabung, final state-nya ini otomatis yang menjadi final state itu adalah FSA yang ada di ABA ini. Nah, final state-nya ini hilang. Terus dari yang final state ini dia digabungkan dengan move, digabungkan ke FSM ABA. Final state ini dan juga yang state awal ini. Dia digabungkan hingga hasil dari konversi ER ke FSA dari A gabung B closure ABA itu bentuknya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya hasil setelah dilakukan habis yang bentuk tadi itu dilakukan ekivalensi NFA move ke NFA tanpa move. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi Q0 AB ini kan di sini itu dia bisa A gabung B, makanya di sininya hasil NFA tanpa move-nya dia
input A atau input A dan B itu akan balik ke key 0. Jadi dia akan antara A atau B. Nah ini closure-nya. Jadi kan closure itu dia tuh ngulang lagi ke dirinya sendiri dengan beberapa kali. Nah terus di sini tuh AB ini itu adalah gabungan, jadi dia tuh bisa pertama tuh A dulu atau B dulu, atau AB atau BA dulu, dan seterusnya. Ini untuk gabungan AB closure karena dia akan berulang-ulang kali. Nah selanjutnya di situ akan ke ABA, yaitu yang ini ABA. Nah itu karena digabung nanti dia akan membentuk seperti ini. Kan sebelumnya itu untuk ABA dia kan ada move-nya ini, A move B move A. Nah itu nanti dia kalau udah dilakukan ekivalensi dia akan move-nya ini hilang, jadi menjadi ABA. Dan final state-nya ini. Final state ini adalah akhirnya dari ABA ini. Nah jadi dari sini itu didapati fungsi transisinya yaitu Q0, yaitu input A itu bisa ke Q0 atau ke Q1 dan Q1. Selanjutnya Q0 input B itu ke Q0. Terus Q1A itu tidak ada yang pernah kosong. Terus Q1B itu Q2. Terus Q2 input A itu Q3. Terus Q2 input B itu himpunan kosong. Sedangkan Q3 ini udah tidak ada inputan A atau B, jadi dia himpunan kosong. Nah selanjutnya saya juga mempelajari materi ini di PPT yang di link ini, yang arsip kemarin, tahun kemarin. Di sini ada teks ini digunakan untuk menyederhanakan pola dari suatu bahasa reguler. Ini yang tadi closure muncul n kali muncul atau tidak muncul. Terus ini ada pangkat plus, ini munculnya satu kali sampai dengan n. Terus ini ada gabungan atau dan atau union, ini adalah muncul salah satu penggabungan, dan titik ini itu adalah perangkaian. Nah untuk contoh soal yang ini, di sini kan satu pangkat plus, makanya dia itu akan mengeluarkan output dari 1 sampai n kali. Nah terus di sini ada penggabungan dari 1 plus 0, yaitu maksudnya antara salah satu yang muncul, yaitu bisa 1 atau 0, atau misalnya 1 0 atau 0 1 seperti itu. Dan ini ada closure itu dari pemanggilan munculnya dari 0 sampai n kali. Nah ini maka hasilnya akan seperti ini. Jadi karena ini 1 plus atau 1 pangkat plus ini, dia akan muncul dari 1. Nah selanjutnya di sini ada 1 gabung 0, jadi dia bisa 1 0 1 0 1 0 1 0 dari closure ini. Terus ada 1 1 1 1, terus 1 1 1 0 1 1 1 dan seterusnya. Selanjutnya itu ekspresi dari R ini, penerapannya itu pertama ada aturan penulisan, nama berkas digital, terus aplikasi mesin pencari, penomoran plat kendaraan, fitur ganti untai, penganalisis leksikal, aplikasi-aplikasi pengenalan plat untai. Ini ada contohnya juga. Ini AB closure C. Nah ini dia bisa pemanggilan dari 0, makanya di sini dia AC, terus pemanggilan 1 kali yaitu AB dan C, terus pemanggilan 2 kali itu ABBC, selanjutnya ABBC dan lain-lain. Selanjutnya ini ada A closure gabung B. Ini maka hasilnya akan salah satunya, yaitu misalnya bisa A atau B. Nah kalau misalnya B, dia akan B aja karena di sini B. Sedangkan untuk A, karena dia closure,
makanya dia akan keluar outputannya bisa 1 kali yaitu A, bisa 2 kali AA, bisa 3 kali AAA, dan seterusnya. Selanjutnya untuk yang ini contohnya satu closure dengan gabungan 0 atau 1. Makanya hasilnya ini akan menjadi dari 1 dulu, dia bisa salah satu, yaitu misalnya 1 atau 0. Nah kan kalau satu closure ini itu dimulai dari 0, makanya di sininya akan keluarnya 1 atau 0, itu tuh dari sini. Terus selanjutnya dia pemanggilan pertama, dia akan 1, terus ini bisa pilih salah satu yaitu 0 atau 1, enggak, maka hasilnya itu akan ke 1, 0. Terus kalau misalnya dia pemanggilan 1, nah terus misalnya kita memilihnya 1, dia akan 11. Terus misalnya dia pemanggilan kedua, dan seterusnya. Pokoknya caranya seperti itu. Nah selanjutnya untuk yang ini 1. Terus di sini ada gabungan dari 0 atau 1 dengan closure. Ini contohnya, misalnya kan ini closure ini dimulai dari 0, makanya ini outputnya 1 dari sini. Selanjutnya untuk pemanggilan 1 kali, yaitu ini bisa salah satunya, jadi dia 1 dan 0. Selanjutnya untuk yang kedua juga sama, itu 1, 1. Terus untuk pemanggilan kedua, ini misalnya 1 ini, terus misalnya ini pemanggilan 1, 2, 3, 4, 5, 7, ini bisa 7. Nanti dia pemanggilan ke-7 kali dia akan bentuknya seperti ini. Selanjutnya closure C, itu sama, untuk closure itu dimulai dari 0, makanya dia C. Terus pemanggilan A1 dia akan AC, pemanggilan A kedua dia akan AAC. Nah selanjutnya untuk yang A pangkat plus ini C ini, dia mulainya dari 1, makanya di sininya dia langsung AC. Dan untuk pemanggilan ketiga dia akan menjadi AAC. Maaf, pemanggilan kedua, karena dia dimulainya dari 1, makanya di sini pemanggilan kedua dia jadi AAC. Dan selanjutnya ini ada A gabung B dengan pangkat plus dan C. Ini misalnya bisa A dulu atau B dulu, karena dimulai dari 1, makanya misalnya kita A dulu maka dia AC. Jika pemanggilannya B dulu dia akan jadi BC. Dan misalnya kalau misalnya mau dua-duanya, itu juga jadinya ABC, dan seterusnya. Nah, terus ekspresi reguler ini dia tuh kayak membuat kayak circle gitu. Dia misalnya dari NFA terus ke DFA terus ke DE terus ke epsilon FA terus ke NFA lagi, dia akan muter-muter terus. Nah ini untuk bentuk dari konversinya, itu misalnya X tegak lurus Y, itu bisa salah satunya atau seperti ini X dan Y ini. Dia caranya bisa dua, itu salah satu gini atau langsung dengan ada komanya X, Y. Nah sedangkan bentuk yang ini XY, dia akan bentuknya seperti ini. Ini sama seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada kayak X, terus di sini ada epsilon, ada move, terus di sininya Y. Pokoknya ini caranya nanti kalau udah move-nya dihilangin, dia akan bentuknya seperti ini. Terus ini untuk X closure-nya, dia akan balik ke X. Selanjutnya ini saya terdapat soal seperti ini. Tentukan ekspresi reguler dari A gabung B dikali A closure. Hasilnya akan seperti ini. Ini bisa A atau B dengan A closure. Jadi itu maksudnya bisa A dulu terus digabung dengan A closure-nya kosong, jadi dia akhirnya A. Terus bisa A dulu dan pemanggilan A closure 1 jadinya AA. Terus juga misalnya A
lagi di sini dengan pemanggilan kedua kalinya yaitu AA, dan dia jadi A-nya 3 kali. Terus yang selanjutnya bisa juga salah satu B-nya atau B. B-nya ini dia dengan dengan yang ke-0-nya, jadi dia menghasilkan B. Terus nanti misalnya B lagi dengan inputan ke satu closure ini, dia menjadi BA. Nah selanjutnya untuk pemanggilan A ketiga kalinya kedua kalinya dia akan menghasilkan AA ini dengan salah satunya yaitu B, dan seterusnya seperti itu. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.